己的黑风蛇。会是黑暗属性的呢？和骑士的光明属性并不匹配，但它却是黑暗属性，竟是一只5级黑暗属性的邪眼。虽然数量不多，多亏了邪眼。Halo co, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Seperti biasa di hari Kamis, kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel, tepatnya episode 58. Di pembahasan sebelumnya, dengan kerjasama tim yang cukup baik, Hao Chen dan rekan-rekannya berhasil menyelesaikan misi pemenggalan kepala Komandan Iblis, sehingga membuat ratusan prajurit iblis menarik diri dari benteng pertahanan Demon Han. Selain mendapatkan ucapan bangga dari Yingji, tim Hao Chen juga mendapatkan 3.000 poin kontribusi sebagai imbalannya. Tapi ketika mereka baru saja ingin menuju camp istirahat, secara mengejutkan mereka mendapatkan misi darurat untuk mengambil rumput pengusir iblis. Terlebih lagi, misi ini hanya akan bisa dilakukan oleh kesatria tingkat 5. Lalu, apakah Hao Chen mampu menyelesaikan misi ini? Penasaran ya kan? Gimana alur cerita versi Cok Santuy? Oke lah, sebelum itu jangan lupa subscribe ya Cok. Nyalain juga tombol loncengnya, supaya kalian nggak ketinggalan updatean video-video terbaru lainnya. Simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam. Inilah waktunya kita baku hantam. Dikatakan selama 1000 tahun ini tak terhitung jumlahnya prajurit yang gugur dalam perang melawan iblis. Ras iblis terus-menerus melakukan perang berkelanjutan untuk membatasi perkembangan ras manusia. Serangan sepanjang tahun membuat populasi manusia berkurang drastis. Ras iblis bahkan menjara berbagai sumber daya manusia dan menyerang di segala musim. Itulah yang membuat benteng aliansi setiap harinya mengalami korban yang tidak ada habisnya. 轮番攻势让人类疲惫，通过战争制约人类的发展，无数生命消失，数千年来。 Korban yang terus berjatuhan membuat tim penyembuh terlihat kesulitan. Terlebih lagi, energi iblis yang berada di tubuh para prajurit tidak bisa disingkirkan dengan mudah. Hanya bisa diobati dengan rumput pengusir iblis. Tapi naas, stok rumput tersebut semakin menipis. Meskipun mereka sudah mengirim tim untuk mencarinya, tim itu masih belum juga kembali sampai saat ini. Tenaga tim pencari yang bisa mereka kirim juga sangat terbatas. Hanya kesatria atribut cahaya di atas tingkat 5 sajalah yang bisa mencari rumput tersebut. Selain berada di hutan kegelapan, kesatria dengan atribut selain cahaya pasti akan terpengaruh oleh energi kegelapan di hutan tersebut. Dikarenakan tidak ada cara lain untuk menyembuhkan prajurit yang terluka, ketua tim penyembuh segera meminta para prajurit untuk mengirim tugas mendesak ke perbatasan Demon Han. Tidak peduli bagaimanapun caranya, mereka harus mendapatkan rumput pengusir iblis secepat mungkin. 快拿驱魔草来！魔气还是无法根除。驱魔关库存的驱魔草已经见底了，派出去的人也都还没有回来。我们现在人手严重不够，只有5阶以上的光属性职业者。无论如何，都要在今天之内找到驱魔草。驱魔草，这些人连今晚都撑不过。 Secara bersamaan dengan tugas itu dikirim, seluruh tim pemburu iblis langsung mendapatkan kabar tersebut. Tim Lee Sin jelas tidak bisa menjalankan misi, dikarenakan anggota mereka hanyalah berada di tingkat 4. Sedangkan tim Wenzu juga tidak bisa menjalankan misi. Pasalnya mereka sedang menjalankan misi lainnya. Dan hanya tim Hao Chen saja yang bisa menjalankan misi tersebut. Namun dikarenakan hanya Hao Chen dan Han Yu yang memiliki atribut cahaya, anggota tim yang lainnya juga tidak bisa ikut. Hanya bisa berjaga di perbatasan Demon Han. Terlebih lagi karena Hao Yu tertidur karena terlalu banyak makan. Hao Chen juga tidak bisa membawanya, sehingga dia menitipkan Hao Yu kepada Sai Er. 麻烦你帮我照看他一下，刚才皓月吃太多了。万事小心，等你回来。
Sementara itu, beberapa kesatria yang sebelumnya ditugaskan untuk mencari rumput pengusir iblis terlihat sudah tiba di hutan kegelapan. Tapi naas ketika mereka baru saja menemukan barang yang ingin dicari. Mereka satu persatu diserang oleh binatang iblis misterius. Secara bersamaan, Hao Chen dan Han Yu juga terlihat tiba di tempat tersebut. Dikarenakan energi kegelapan terlihat kuat dan sulit untuk mencari rumput pengusir iblis, Han Yu akhirnya menggunakan teknik pemanggilan binatang roh untuk membantu mereka menemukannya. Melihat rekan binatang Han Yu adalah Devil Eye tingkat 5 dengan atribut kegelapan, jelas membuat Hao Chen terkejut. Meski saat itu Ying Er mampu memanggil Devil Eye tingkat 8, tapi pada dasarnya Ying Er memanglah memiliki atribut kegelapan. Tapi kenapa Han Yu yang memiliki atribut cahaya justru memiliki rekan binatang dengan atribut kegelapan? Secara bersamaan Hao Chen memikirkan hal ini. Han Yu sudah berhasil menemukan lokasi rumput pengusir iblis. 会是黑暗属性的呢？和骑士的光明属性并不匹配，但它却是黑暗属性，竟是一只5级黑暗属性的邪眼。虽然数量不多，多亏了邪眼。 Baru saja ingin mengumpulkan rumput pengusir iblis, mereka tiba-tiba diserang oleh seekor monster angin hitam tingkat 4. 4级的黑风蛇。 Akhirnya, dengan sangat mudah Hao Chen dan Han Yu berhasil menjatuhkan iblis ini. Pada awalnya, Han Yu berniat untuk membunuhnya. Tapi Hao Chen beranggapan kalau ular angin biasanya memakan rumput pengusir iblis. Sehingga dia berniat untuk melepaskan ular tersebut dan mengikuti kemana dia akan pergi. Yang pastinya di tempat itu pasti ada lebih banyak rumput pengusir iblis. 我是护从骑士，我应该先进去探探路，说不定这里就是他的老巢。小心点，试试就知道。 Benar saja, lokasi yang dituju oleh ular hitam ternyata menyimpan banyak sekali rumput pengusir iblis. Selama mereka bisa membawa semua rumput ini, maka perbatasan Demon Han bisa diselamatkan. Tapi seperti biasa, hal ini tidaklah berlangsung mudah. Pasalnya, tempat ini ternyata adalah sarang Raja Ular Angin Hitam tingkat 7. Dari segi kekuatan, ular ini setara dengan seorang kesatria di tingkat 6, satu tingkat di atas mereka. Sehingga pertarungan jelas tidak akan berjalan mulus. Meski Hao Chen dan Han Yu menunjukkan kerjasama yang baik dan saling silih berganti menyerang, kekuatan monster ini memanglah cukup kuat, membuat Hao Chen tidak sempat menggunakan beberapa tekniknya. Bahkan pertahanan ilahi miliknya juga bisa dihancurkan. Sampai akhirnya ketika Han Yu berhasil mengalihkan perhatian sang monster, Hao Chen dengan cepat menggunakan teknik pertahanan mutlak untuk mengulur waktu dan segera menggunakan kombinasi serangan pedang ganda. Siapa sangka ketika mereka merasa berhasil membunuh sang monster, tiba-tiba muncul satu ekor monster lagi yang sudah siap untuk menyerang Hao Chen. Han Yu dengan cepat melakukan tugasnya sebagai kesatria pendamping dan mendorong Hao Chen, sehingga membuat dirinya lah yang menjadi makanan sang ular. Jelas, Hao Chen pasti tidak akan tinggal diam. Jika melakukan pertarungan terlalu lama, pastilah akan sangat berbahaya untuk Han Yu. Namun secara mengejutkan, segel kontrak kesatria pendamping mereka aktif, yang ternyata Han Yu sengaja mengaktifkannya untuk memberikan rasa sakit dari dalam tubuh sang ular, sehingga Hao Chen memiliki waktu menyerang.光羽，芙蓉刺，挡在你面前，本来就是护从的职责。韩宇，你没事吧？ Setelah monster dikalahkan, mereka segera mengambil rumput pengusir iblis sebanyak-banyaknya dan kembali menuju portal teleportasi. Tapi ketika baru saja ingin memasuki portal, beberapa kesatria pengintai dari perbatasan Demon Han yang dipimpin oleh Xia Yin tiba-tiba muncul. Kemungkinan mereka juga memiliki tugas mendesak. Hao Chen sangat terkejut mengetahui pemimpin tim ini mengetahui namanya. Bahkan ketika Xia Yin memegangnya,
seketika membuat Hao Chen teringat kejadian di masa lalu, bahwa orang di hadapannya ini adalah kesatria yang membawa gadis kecil yang saat itu dia selamatkan. Nah, menurut tanda-tanda alur cerita ini, kemungkinan Hao Chen akan segera mengetahui identitas Sayer yang sebenarnya ya guys. Kalau Sayer itu ternyata adalah gadis kecil yang dulu pernah dia selamatkan. Di sisi lain, kepanikan terus-menerus berdatangan, kondisi para korban juga semakin kritis. Terlebih lagi, rumput pengusir iblis juga hanya tersisa 1 biji, yang artinya hanya bisa untuk menyelamatkan 1 nyawa saja. Sedangkan korban masihlah tersisa sangat banyak. Sampai akhirnya ketika ketua tim penyembuh mulai putus asa, Hao Chen dan Han Yu datang tepat waktu dan membawa banyak sekali rumput pengusir iblis. Dengan begitu, para korban yang terinfeksi energi iblis bisa diselamatkan. 有了这么多驱魔草，所有人都得救了，有太好了。治愈之力。 Singkat cerita, ketua tim penyembuh memberikan hadiah koin kontribusi sebagai imbalan menyelesaikan misi. Meski pada awalnya Hao Chen menolaknya dan beranggapan bahwa mereka juga merupakan anggota perbatasan Demon Han, tapi ketua ini bilang kalau nyawa prajurit tidaklah sebanding dengan koin kontribusi. 平分的那点功勋值。哦，我也没做什么。他才不会这么多驱魔草。这次任务太值了。 Sesampainya di camp, mereka sangat senang akhirnya bisa beristirahat. Namun anehnya mereka berada di satu tenda yang sama, yang artinya cewek dan cowok itu satu tempat. Terlebih lagi tempat tidur yang disediakan hanya ada 6, dikarenakan mereka beranggotakan 7 orang. Seluruh tim sepakat kalau Hao Chen dan Sayer harus tidur di satu ranjang yang sama. Wah, the best. Dong gua ini ternyata mengajarkan kita untuk selalu bercocok tanam dalam setiap kondisi apapun ya guys ya. Di sisi lain, Xiayin dan anggotanya terlihat mulai melakukan misi pengintaian markas iblis yang berada di luar perbatasan Demon Han. Di tengah misi, salah satu anggota sempat bertanya, apakah Tuan Xiayin mengenal bocah yang baru saja mereka temui? Hal itu jelas membuat Xiayin juga teringat dengan kejadian di masa lalu. Tapi untuk menyembunyikan masalah tersebut, Xiayin hanya bilang kalau bocah itu adalah anak yang baik. Kemudian dia kembali meminta seluruh anggota untuk fokus menjalankan misi. Tim pertama bertugas memantau pasukan ras iblis. Tim kedua bertugas menyelidiki rencana ras iblis selanjutnya. Pasalnya, Xiayin menduga kalau serangan ras iblis musim ini terlalu janggal. Kemungkinan ras iblis sedang menyusun rencana besar, sehingga tugas pengintaian ini tidak boleh sampai gagal. Tapi ternyata sebagai tim pengintai, mereka juga sedang diintai, yang artinya tugas mereka kali ini tidaklah akan berjalan mulus. Nah, ternyata pemilik kumbang pengintai adalah Seire, pilar dewa iblis ke-70, berada di puncak tingkat 8. Wah, bakalan seru nih guys episode selanjutnya. Soalnya banyak sekali pertanyaan yang muncul di episode kali ini. Pertama, binatang milik Han Yu ternyata beratributkan kegelapan. Kedua, tentang asal-usul Sayer. Dan apakah akan terbongkar bahwa Sayer itu ternyata adalah gadis yang diselamatkan Hao Chen saat mereka masih bocil. Yang ketiga, munculnya Dewa Iblis Pilar ke-70. Lalu, apakah semua pertanyaan itu bakalan terjawab di episode 59 nantinya? Jadi, jangan lupa subscribe dan nyalain juga tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan pembahasan di episode-episode selanjutnya. Di sini Prank pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye.
you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.